Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan 7300 Pak Gunawan Cihoy. Para rekan-rekan subscriber, para siswa dan siswi. Ini saya sekaligus untuk membuat video pembelajaran mengenai cara menginstal Windows dari nol. Ya, itu nggak kelihatan silaunya. Oke, saya balik kameranya ya. Oke. Untuk menginstal Windows itu yang pertama kali itu adalah harus masuk ke setup atau BIOS. Ada dua komputer yang saya pergunakan, yaitu yang pertama adalah ini mereknya Asus, yang kedua yang di sebelah sana berlawanan supaya teman-teman atau siswa-siswi kelihatan. Nah ini, jadi masuknya itu ke BIOS atau setup. Yang pertama kali ditekan itu tergantung settingannya. Dengerin dulu. Yang pertama ditekan itu tergantung settingannya. Kalau Asus apa gitu saya lupa. Ada yang settingannya dengan cara menekan F2 atau delete atau F12. Kalau untuk menghilangkan keraguan, tiga-tiganya aja tekan. Nanti akan masuk ke sistem BIOS. BIOSnya seperti apa atau setup seperti apa? Tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak yang di belakang? Nih, saya angkat. Dengan cara menekan F2, delete, dan F12. Caranya bagaimana? Tiga-tiganya kamu tekan. Nih, tiga-tiganya kamu tekan. F2, F12 sama delete. Jadi tiga-tiganya 1 2 3 1 2 3 gitu kamu tekan tiga-tiganya. Dengerin dulu, saya nerangin gini satu kali, besok lagi saya nggak mau bawa alat segede banyak, belum rusak, resiko sendiri, bawa sendiri. Kalau di tempat lain mungkin lebih banyak, cuma saya nggak mau, saya di dalam ruangan aja karena sirkulasi udaranya nih lebih apa ya, dari kiri ke kanan ada sirkulasi udara. Jadi F2 F12 delete, tek gitu ya, satu tangan kiri, dua tangan kanan gitu. Nanti masuk ke sistem BIOS. Setelah itu pilih sistem bootingnya. Ada boot option 1, boot option 2, boot option 3. Nah, karena sistem di Windows, sistem di laptop atau notebook itu penginstalan ada dua cara. Yang pertama menggunakan CD-ROM, yang kedua menggunakan flash disk. Tapi yang saya terangkan di sini adalah menggunakan CD-ROM. Jadi bootingan pertama adalah menggunakan CD-ROM, tentunya dengan CD yang sudah memiliki master data dari Windows. Ini ada master Windowsnya. Kalau ini saya Windows 7. Jadi kalau rusak saya masih punya backupannya Windows 7. Nah, setelah itu baru setelah dari sistem BIOSnya itu masuk, ada tiga pilihan. Yang pertama bootable, booting pertama dari CD, yang kedua dari hard disk, yang ketiga dari flash disk. Tapi yang saya pergunakan adalah sistem dari CD-ROM. Di pertemuan berikutnya mungkin cara menginstal menggunakan flash disk. Yang saya jelaskan sekarang menggunakan CD-ROM dulu. Oke, habis ini masuk. Terus ini diatur. Pokoknya yang pertama bootable pertama dari CD-ROM, bootable kedua dari hard disk. Oke. Ya, dari CD-ROM dulu. Setelah masuk, tekan F10. Tekan F10, enter. Dah. Sambil didengerin. Nah, setelah masuk maka akan muncul seperti ini nih. Press any key to boot from CD atau DVD. Saya pindah ke sini ya. Kalau yang nggak jelas maju sini. Ini komputernya cuma satu. Nah, seperti ini nih.
Press any key to boot from CD. Ada tulisannya Windows Setup atau Enable. Ini kamu enter. Tag. Nah, di sini ada select CD, select hard disk. Tinggal enter saja, ikuti instruksinya. Nah, ini sudah masuk ke proses penginstalan Windows. Ini sepertinya ada sedikit trouble. Oke, sambil mendengarkan. Ini kalau nginstal lama ya. Itu bisa sampai 30 menit install Windows-nya saja. Mungkin di kelas 2 ya. Di kelas 2 mungkin kamu akan belajar menginstal. Cuma ini kulit luarnya saja yang saya kasih tahu. Udah, dengerin dulu. Cara menginstal di kelas 2 mungkin ada lagi, tapi di kelas 2 nanti akan terbentur dengan waktu PKL. Begitu kamu PKL, kamu sudah siap. Jadi anak TKJ harus tahu barang-barangnya. Itu CD-ROM-nya bisa tolong ambilin yang sebelah situ. Awas ada kabel. CD-ROM-nya sama kabelnya. Ah ya, awas kabelnya tuh diputar. Bukan itu, kabel yang bukan kabel yang ya itu. Ya, ini sudah proses menginstal ya. Kalau gini kan enak, ada contohnya. Nah, seperti ini. Ini muncul tulisan language English. Di sini ada, kamu bisa memilih bahasa Inggris, Indonesia atau apa. Ini nggak usah dirubah, Englishnya nggak usah dirubah. Tapi yang kamu rubah adalah time and currency format. Time currency format kamu ubah menjadi bahasa Indonesia. Kalau mau kelihatan sini maju. Ini kalau mau ngeliat maju. Di belakang nggak kelihatan. Ini soalnya nggak bisa pakai infocus. Instalan pertama itu harus nggak bisa pakai infocus. Kamu cari tutorialnya mungkin agak sulit. English, Indonesia, keyboardnya US nggak apa-apa. Enter. Nah, seperti ini. Sini tarik kursinya nggak apa-apa. Oke, ini ada accept. I accept. Diklik. Kemudian apa tuh namanya tuh, next. Nah, di sini ada akan muncul dua partisi karena ini karena ini laptop notebooknya sudah ada isinya, kebetulan memiliki satu partisi. Partisi apa sih? Partisi itu adalah satu hard disk yang dapat dipecah-pecah. Nanti saya bahas nih. Ini ya, ini hard disk nih. Nanti saya bahas. Kita bahas kesini dulu karena ini prosesnya lama, 30 menitan. Oke, ini yang pertama adalah saya install habis. Jadi seluruh data, seluruh virus, seluruh jalur yang ada di hard disk SSD itu akan di write ulang, akan di format ulang. Jadi dihapus. Caranya adalah klik terus delete. Mana delete? Nah, nih delete nih. Kalau mau lihat sini maju. Anak TKJ nanti harus bisa. Sini maju depan ini, duduk. Duduk depan biar kelihatan. Ya duduk di ubin sini. Duduk di ubin. Pokoknya partisinya dihapus dua-duanya. Karena ini yang muncul adalah dua partisi. Saya mau dihapus semua karena untuk menghilangkan virus, menghilangkan seluruh data. Sudah saya biarin aja, pokoknya datanya kehapus.
Nah, setelah dihapus, buat partisi baru. Partisinya boleh 2, boleh 1. Cuma kalau saya karena ini uji coba, besok diinstal lagi untuk belajar kamu atau anak saya. Ini saya buat 1 partisi. Ini diklik terus new, klik new. Terus apa nih size-nya, ukurannya maksimal dari file, maksimal dari SSD-nya atau hard disk. Apply. Oke. Lanjut. Oh, masih lama, nanti tunggu. Karena ini prosesnya persentase. Oke. Next. Oke, ini sudah masuk ke proses penginstalan sampai 100%. Oke. Wah, rusak kayaknya nih, nggak bisa. Klik OK. Oke lagi. Ternyata gagal. Oke, kita coba ulang. Ini kebetulan booting sendiri, berarti rusak. Ada kerusakan. Kerusakannya biasanya kalau bukan apa nih CD-ROM. Kalau bukan CD-ROM-nya, harddisknya. Jadi kalau kamu nanti menginstal punya orang, bisa jadi rusaknya pada CD-ROM atau pada harddisk bawaan dari laptop atau notebook tersebut. Ini dari ulang ini. Kalau bisa ya, soalnya tadi kelamaan ini. Kelamaan bengongnya tadi. Tunggu. Nah, ternyata bisa. Ini masih proses inisialisasi pengenalan harddisk. Harddisknya mereknya apa, size-nya berapa, ini masih inisialisasi pengenalan. Nah, ini jalannya setup is starting, ini jalannya dari sini nih. Dari CD-ROM. Terbukti dari adanya lampu yang kelap-kelip sama adanya getaran. Ini proses dari CD-ROM. Kalau dari flash disk, proses penginstalannya sama saja. Tab, bahasa Arab bisa. Cuma kalau Arab nanti begitu ngetik agak sulit kamunya. Ini kalau bisa ya. Tadi ada gangguan. Kalau ini gagal, sepertinya harddisk ya ini. Ah, benar. Tidak terdeteksi. Harddisknya tidak terdeteksi. Ini jam berapa sih? 11.18 sampai jam berapa nih? Oke, jadi ini kerusakan sepertinya pada harddisk atau CD-ROM. Mau saya coba lagi. Pakai komputer satu lagi. Oh, nyala. Oh, udah.
Oke, ini saya pakai komputer satu lagi. Jadi komputer ini mereknya Asus juga. Yang tadi yang itu gagal. Tapi harddisknya posisi harddisk yang ini itu sebetulnya sudah terinstall. Jadi begitu di booting itu nggak bisa. Udah rusak itu. Iya, karena tadi begitu diinstal udah apa namanya? Partisinya sudah di format. Jadi nggak bisa. Nanti saya coba di rumah nih. Kok di sini waktunya nggak bisa tuh. Harusnya sudah booting. Nggak bisa, harus di yang ini posisi sudah nggak bisa. Nanti saya install di rumah deh. Cabut. Nah sekarang yang ini, yang kecil. Jadi yang ini nih. Ini rencananya tadi mau saya install Windows 7. Tapi settingan dari ini setelah saya lihat di setupnya itu bisa Windows 7, 8, 10 yang ini. Nanti saya coba Windows 8 atau Windows 10 ini di rumah. Soalnya waktunya itu 40 menit. Kalau ini Windows 7 paling 35 menit selesai. Jadi sampai bel. 2 jam pelajaran cukup ini waktunya. Oke, ini posisi sudah bootable dari CD-ROM. Posisi apa nih? Untuk siap menginstal. Saya turunin kameranya biar kelihatan. Nah, ini sama ya pilihannya. English, yang kedua Indonesia, yang ketiga US. US itu keyboardnya. Oke, ini ada I accept, ini kamu klik. I accept, kamu klik, terus klik next. Kalau nggak kelihatan maju sini. Ini di infocus nggak ada. Adanya di sini doang. Oke, ini ada 2 partisi. Ini partisinya dua-duanya di delete. Karena ingin saya hapus. Habis di delete, maka kedua partisi tersebut habis. Kemudian akan tersisa partisi. Satu partisi tersebut adalah bawaan dari sistem. Yaitu satu hard disk. Oke, ini saya satu partisi saja. Apply. Oke. Next. Belum. Oke, next. Nah, ini udah proses penginstalan. Ya, jadi ini ada 0%, 20, 30, 40 sampai 100%. Kalau sudah 100%, maka komputer akan otomatis restart. Kalau sudah 100%, komputer akan otomatis restart. Oke, saya lanjutkan yang ini sambil menunggu ya. Ini soalnya lama nih. Sampai 100% lama, bisa sampai 25 menit. Berarti sampai bel. Nanti kamu pulang, saya sendirian di ruangan ini. Ya nungguin. Install tanggung-tanggung nggak bisa. Emangnya copy bisa di-delete? Nggak bisa di-cancel kalau install. Yang itu gagal, nanti di rumah saya kutak-kutik lagi. Oke, ini adalah hard disk ya. Sambil nunggu. Nah, biar kelihatan gantengnya saya. Udah kelihatan belum, Neng? Ah, susah kalau begini. Oke. Ini adalah hard disk ya. Ini hard disk dipergunakan untuk menyimpan data baik secara internal maupun eksternal.
Saya ngadapnya ke situ biar enak kali ya. Mau diperlihatkan nggak mukanya? Oh, kalau mau saya balik nih. Oh, nggak ada. Suci. Ya, itu jangan dah. Oke, ini adalah hard disk ya. Dipergunakan untuk menyimpan secara internal maupun eksternal. Yang sebelah sana dengerin. Hei, nih. Mari. Dengerin dulu. Jarang-jarang saya begini. Mumpung bawa alatnya. Oke, ini ada hard disk yang dikoneksikan secara eksternal. Secara eksternal itu ada dua tipe kabel USB. Ini USB tipe 2 dan USB tipe 3. Kalau USB tipe 2 kalau USB tipe 2 itu ujung kabel USB dengan USB lainnya itu sama. USB tipe 2. Tapi kalau USB tipe 3 itu ciri-cirinya yang pertama warnanya biru. Yang kedua ujungnya ada dua dua cekungan. Di bagian ujungnya ada dua cekungan. Jadi USB tipe 3 adalah warnanya biru ujungnya dan ujung satu lagi ada dua cekungan. Itu yang menandakan kalau itu adalah USB tipe 3. Handphone yang kamu pergunakan kalau model baru itu biasanya tipe USB tipe 3. Kalau yang Android yang RAM-nya 2, RAM-nya 1 itu biasanya USB tipe 1. Ciri-cirinya ujungnya warnanya hitam. Kalau ini biru itu USB tipe 3. Oke, secara internal itu hard disk dipergunakan di dalam PC, laptop, atau notebook secara internal. Tapi secara eksternal bisa juga dipergunakan hard disk untuk dibawa mobilitas. Ini hard disk. Bungkusnya namanya Cat D. Mana spidol? Ini di papan tulis ya. Cat D atau enclosure. Oke, Cat D atau enclosure. Ini hard disk. Tapi ada juga yang menggantikan hard disk itu namanya SSD. Dulu namanya hard disk drive. Sekarang namanya SSD, solid state drive. Kecepatannya lebih cepat yang SSD. Harganya 3 kali lipat. Ya, harga menentukan kualitas. Kalau ada yang bawa ini, itu bukan semata-mata wah hebat punya ini, bukan, itu kebutuhan. Ini cara bukanya bagaimana, kamu anak TK aja harus tahu. Ada yang dibukanya ke atas, ada yang dibukanya slide. Ya, sliding. Ini saya buka ya, shrek. Kalau saya nih, ini dicongkel ke atas dikit. Ini hard disk ukuran 2,5 inci. Tarik. Nah, ini hard disk 2,5 inci. Kalau hard disk itu ada putaran untuk tracknya. Jadi di sini ada jarum. Hard disk. Tapi kalau SSD itu nggak ada. SSD itu memori seperti RAM, chip dan segala macam. Itu hard disk itu kalau SSD itu memori. Kalau ini hard disk hampir ditinggalkan, sekalipun ada orang udah nggak mau make. Rata-rata buat eksternal untuk penyimpanan data. Oke, anak TKJ kalau mau beli ini enclosure atau Cat D itu harganya paling murah 50.000. Ada yang 100.000, ada yang 200. Kalau saya ini yang harga 50.000. Murah meriah, yang penting bisa dipakai.
Oke, saya tutup. Nanti kamu kalau kerja juga begini, daripada bawa flash disk rusak, mendingan beli hard disk atau SSD eksternal dibawa kerja. Komputer hanya dipergunakan untuk sistem. Misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel di sini, di komputer, tapi data adanya di hard disk eksternal, dibawa kemana aja bisa. Itu yang di belakang ngapain? Waduh. Oke, baru 10%. Lama bener ini. Saya nerangin baru 10%. Pulangnya jam 11.45 ya. Berarti 15 menit lagi. 15 menit lagi baru 10%. Hah? Nggak bisa di korting. Kamu kalau bisa nginstal Windowsnya saja itu minimal 75.000. 75.000. Kalau di engkoh-engkoh atau di toko itu dipatoknya 100.000. 100.000 itu 75-nya untuk yang punya, 25.000-nya jasa kamu 25.000. Catatan untuk kamu yang mau menginstal itu lebih baik datanya di backup dulu. Kalau tidak mau di backup ya sudah, nggak usah diinstal. Kadang-kadang kalau orang minta install itu datanya minta di backup. Backup data itu lama. Backup data itu memindahkan dari komputer PC ke hard disk ini eksternal. Memindahkan data itu lama. Makanya saya kalau install saya nggak mau tahu, install habis. Kalau nggak mau angkat sendiri datanya. Kan lama memindahkan data. Milih-milih dulu, saya nggak mau install habis. Selesai 100.000. Windowsnya doang. Tambah Office 50.000. Terus setting internet udah gratis, setting internet gratis. Antivirus sudah nggak usah dipakai. Pokoknya Windows 7, 8, 10, Windows 11 antivirus nggak usah dipakai. Sekarang modelnya bukan virus. Jadi yang merusak komputer itu bukan virus sekarang, tapi apa ya namanya? Worm. Ya, yang merusak internet, yang merusak data sekarang worm. Adanya di mana? Itu di handphone kamu. Kalau handphone kamu lelet, tulalit handphonenya, itu ada wormnya. Itu sejenis virus. Transmisinya itu melalui internet. Kalau dulu virus melalui kabel data. Tapi sekarang transmisi virus pakainya koneksi internet. Jadi virusnya sudah masuk. Yang di belakang dengerin dulu. Terus saya cerita juga. 33%. Nah, lumayan lah. Nanti kalau ada waktu lanjut setting CPU, terus lanjut kalau install Office saya anggap udah bisa. Pokoknya intinya adalah install Windows. Kalau install Windows bisa, maka install Office, antivirus, program lainnya itu bisa. Yang penting intinya ini, install CPU, install komputer. Kalau udah, nanti mungkin pertemuan berikutnya kalau ada waktu saya ajarin merangkai kabel jaringan. Ada uang kas, Neng? Ada? Banyak? Buat apaan? Ya, yang belum ya. Soalnya saya nanti mau beli itu kabel RJ45-nya. Konektor. Sebulan kan? Apa? Sama aja sebulan hitungannya. Jadi segini sebulan. Ya nanti buat keperluan kelas beli ini itu. Rencananya juga mau ada lomba. Lomba apa tuh ya? Kreativitas. Saya nggak tahu lombanya kayak apa.
50%. Baru 50%. Oke, ada yang mau nanya? Yang mau nanya? Katanya, nggak tahu tuh gimana. Katanya sih ada, cuma saya nggak tahu teknisnya bagaimana. Lah saya nggak tahu, saya nggak ngerti begituan. Biarin aja. Jadi juri juga nggak mau. Apakah main individual atau main per grup, saya juga nggak tahu. Iya, yang enak mah main tim 4-5 orang gitu. Itu kan bentuk kreativitas. Bayarnya gimana itu kalau menang? Kalau sekarang sistem pembayaran, kalau permainan Mobile Legends itu biasanya pakai koin ya. Ya, pakai koin, Bitcoin yang bisa dibayarkan melalui GoPay. Apalagi Dana, yaudah. Ya. Ya, itu seperti itulah. Itu sistem pembayaran seperti itu dulu nggak ada, tapi sekarang ada yang disebut dengan Bitcoin. Ini saya nerangin sebentar ya. Hei. Kalau yang kamu tahu kan pembayaran cash pakai duit, transfer. Suatu saat itu ada pembayaran melalui Bitcoin, Dana, OVO, dan sebagainya. Baru SMP dulu. Nah ini sebutannya bukan cash, tapi cryptocurrency. Aduh, taruh. Untuk masa depan itu pembayaran itu tidak pakai cash, tapi pakainya sistem digital atau cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Nah, pelajaran IPS mungkin ada itu. Nah, di dalam cryptocurrency sistem pembayarannya menggunakan Bitcoin. Bitcoin dapat ditransfer menggunakan aplikasi Dana, OVO, GoPay dan sebagainya. Berarti akan ada sistem pembayaran yang akan terhapus. Sekarang sudah ada menggunakan aplikasi Gojek gitu ya, Grab itu udah ada. Ini pakainya Bitcoin atau cryptocurrency. Termasuk nih, sebagai informasi saja, itu di dalam permainan itu ada pembelian rumah, pembelian mobil, pembelian motor, tapi dibelinya secara digital menggunakan cryptocurrency. Jadi kamu beli rumah, beli mobil itu nggak fisik, tapi belinya menggunakan sistem. Enggak. Sistemnya seperti apa? Yaitu ada itu di metadata dari Facebook oleh Michael Zuckerberg, siapa tuh? Yang penemu Facebook. Mark Zuckerberg, penemu Facebook. Yaitu dia mengganti dari sistem Facebook menjadi metadata. Nanti setiap orang, setiap individu itu memiliki barcode tersendiri. Barcode-nya di tangan atau di mana gitu. Tar dulu. Baru 94%. 94%.
Oke, ini sudah 100% ya. Oke, sudah 100% itu meja dan kursinya dirapikan kembali. Meja dan kursinya dirapikan kembali baru nanti boleh pulang. Kotoran sampahnya juga. Oke, udah rapi nih. Udah rapi. Selesai. Tuh. Tetep. Dirapikan dulu. Oke, kita siap-siap pulang. Kebetulan installnya Windowsnya sudah selesai. Ini anak-anak sedang siap-siap pulang. Oke. Dirapikan mejanya lurus, sampahnya dibuang, baru nanti kita pulang. Oke, install Windowsnya sudah selesai. Saya juga siap-siap mau pulang. Waduh, nggak nyampe. Oke, sudah 100%. Anak-anak sedang siap-siap pulang, bersih-bersih, merapihkan kursi, merapihkan atributnya juga. Jadi pulangnya itu tidak serempak tapi bergiliran. Kelas sebelah, kelas saya, kemudian kelas sebelahnya lagi dan seterusnya. Sambil menunggu proses 100%, mungkin kita akan berdoa dulu. Habis berdoa baru kita pulang. Oke, sudah selesai. Oke, disiapkan ketua kelasnya. Udah matiin, nggak apa-apa. Ayo, Anan. Udah bersih kan? Nah, cakep dah tuh. Itu yang belakang tuh. Meja lurus. Oke, sip. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berjabat tangan boleh pulang langsung. Langsung pulang. Oke. Pulang. Langsung pulang. Oke. Sip.
Mereka pulang duluan, saya belakangan sambil merapihkan. Nah, ini belum memberikan nama apa nih, komputer apa namanya ya? Bos aja lah. Oke, gitu aja namanya. Oke. Oke, tinggal enter aja, udah selesai. Preparing your desktop. Oke. Apaan tuh? Kunci motor. Waduh. Tinggal saya sendirian. Saya mau rapi-rapi dulu. Oke, ini sebetulnya sudah selesai proses penginstalannya. Sambil menunggu, sudah 40 menit lebih. Saya mau rapi-rapi. Nah, sudah selesai. Sudah sampai proses desktop. Ini desktop namanya. Oke, langsung saya shutdown sambil menunggu. Kita ngerapihin dulu. Apa ini namanya? Ngerapihin peralatan dulu. Jadi alat-alat ini kelihatan nggak? Alat-alat ini setelah selesai itu sebaiknya segera dirapikan. Shutdown, merapikan. Oh, aduh, ini ketinggalan CD-ROM-nya, keluarin dulu. CD-ROM-nya dikeluarkan dulu. Oke. Nanti dilanjutkan di rumah. Proses penginstalan aplikasi Microsoft Office nanti dilanjutkan di rumah. Oke. Ini sudah. CD-ROM-nya juga. Inilah kalau menjadi guru praktek ya seperti ini, harus siap sedia, siap waktu, siap tenaga, siap mental. Ya, pokoknya harus siap. Karena untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu berawal dari pendidiknya terlebih dahulu. Ribet juga ini memang peralatannya. Oke. Oh ya, ini tadi ada yang gagal nih. Gagal apa ya namanya? Gagal penginstalan. Saya nggak tahu masalahnya gimana. Oke, nanti kita coba lagi. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan teruslah belajar dan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.